Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Leo untuk pesan semesta untuk Leo di bulan Mei ini. Meskipun udah mau habis, masih ada beberapa hari dan mungkin kamu bisa pakai juga untuk bulan depan dan seterusnya. Ya, kalau ini bener-bener resonate untuk kamu. Oke. Pesan semesta buat Leo bulan Mei 2024. The Fool, Death, The Magician, King of Swords, Four of Pentacles, Eight of Wands, Queen of Pentacles. Oke, Leo. Ups. Oke, pesennya mungkin saat ini ya, kamu merasa tidak menjadi apa-apa. Kamu merasa bahwa nggak tahu harus gimana. Kamu merasa kamu merasa jatuh, kamu merasa bahwa diri kamu tuh nggak apa-apa, nggak siapa-siapa. Kamu bener-bener mungkin terpuruk, putus asa, merasa bahwa dunia ini tidak memihak pada kamu, dunia ini tidak dunia ini tidak memihak pada kamu, dunia ini jahat sama kamu, atau bahkan mungkin kamu mengutuk Tuhan karena kamu bener-bener kayak, wah ini tuh berat banget bagi aku, dan kayak bener-bener kamu tuh di titik terendah kamu, atau kamu mungkin nggak berada pada titik terendah, tapi mungkin kamu bener-bener merasa insecure dari beberapa bulan ini atau selama ini mungkin ya. Jadi kamu merasa kurang lebihnya seperti itu. Death, di sini aku rasa ini waktu dimana kamu harus menyelami diri kamu, terus memahami sebenarnya apa yang terjadi dan menelaah apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan kamu harus berpikir juga kenapa kamu punya pikiran yang seperti itu, kenapa kamu benar-benar terpuruk gitu. Jadi apa yang salah dalam diri kamu itu perlu ditelaah, apa yang salah sehingga kamu seperti ini, sehingga kamu punya pemikiran seperti ini gitu. Harus ada yang ditelaah, dan mungkin ini bagian dari proses hidup, proses dimana kamu menjalani hal ini atau mengalami hal ini, dimana memang ini waktunya kamu untuk digodok supaya kamu tuh naik ke stage berikutnya gitu. Tapi kalau hal ini belum selesai, hal ini belum bisa kamu ambil pelajarannya, dan kamu hanya merasa terpuruk, kamu hanya merasa menyerah, hanya merasa putus asa gitu, aku rasa kamu tidak akan keluar dari kondisi atau fase hidup yang seperti ini. Dan mungkin ini akan terus berulang, dan I don't know, mungkin sampai mati gitu. So this time for you untuk mikir, menelaah diri, dan mengubah mindset kamu. Jadi yang paling penting adalah kamu menyelami ke dalam diri kamu dan kamu rubah mindset kamu. Jadi kamu jangan hanya melihat atau membandingkan diri kamu dengan orang lain, jangan.
Tapi coba kamu lihat orang-orang di sekitar kamu yang mereka pun punya masalah. Mereka pun juga mungkin lebih terpuruk dari diri kamu. Dan ketika misal kamu melihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang confidence, orang-orang yang mempunyai segalanya, itu yang terlihat di mata kamu, itu yang terlihat di luar, itu yang terlihat covernya. Kita tidak tahu seberapa besar mereka bekerja keras, seberapa besar tangisan mereka setiap malam, seberapa besar kemarin-kemarin mereka mungkin punya hutang, mungkin ditipu orang, kita nggak tahu kan. Jadi bisa aja dulunya mereka juga seperti kamu. Tapi bedanya, mereka bisa bangkit, mereka bisa mengubah nasibnya, mereka bisa mengubah situasinya. That's why kamu pun harus bisa. Yaps. Ya, ada The Magician. Kamu harus meyakini bahwa ini adalah bagian dari proses hidup, ini adalah bagian dari proses pendewasaan gitu. Meskipun maybe ini yang udah nonton udah 30-an, belum tentu loh yo, kita semua sudah dewasa. Bisa aja umurnya yang udah tua, udah dewasa, tapi secara pemikiran, secara diri, mental kita belum dewasa gitu. Mari kita sama-sama growing. Let's growing together ya. Mari sama-sama kita bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa dan bijaksana. Mungkin di luar sana banyak orang yang dewasa, tapi jarang sekali orang yang punya kebijaksanaan diri gitu. Dan di sini aku rasa kamu dituntut, tentunya dituntut ya kalau kita ngomongin desakan dari semesta, untuk kamu bisa belajar memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri, memahami apa yang sebenarnya tidak beres di dalam diri kamu. Itu harus kamu sadari. Beberapa hal memang mungkin kita harus berdamai dengan masa lalu dan kita let go, move on, bangkit. Kita harus meyakini bahwa ada kekuatan yang besar yang akan ngebantu kita untuk grow. Yaps, ya. King of Swords. Yaps. Ada kekuatan yang super power yang akan ngebantu kita, mukjizat. Dan ini mungkin kalau kita saat ini tidak nyaman dengan hidup kita, this is alarm. Ini alarm dari Tuhan, alarm dari semesta, supaya kita tuh disuruh mikir, kenapa sih kita kok gak nyaman terus, gak enjoy gitu. So, pasti ada yang gak beres, ada sesuatu yang maybe kita tidak berjalan pada track diri kita gitu. Kita mungkin tidak berjalan pada on the track-nya kita gitu. Kita mungkin belok ke sana, belok ke sini, dan kita nggak tahu itu. Atau kita tidak menyadari bahwa kita udah keluar jalur. Ini pentingnya kita tahu diri kita tuh seperti apa. Ini pentingnya kita tahu desain kita atau tujuan hidup tentunya juga iya. Ini akan ngebantu kita tetap berada pada line of the track kita. Ya, jadi kita tahu sih tujuan kita apa, misi hidup kita apa, terus apa yang sebenarnya diinginkan oleh diri kita dan jiwa kita. Kalau kita tahu, kita akan mudah, oh ini udah salah jalur nih, terus kita bisa balik lagi ke track kita. Ini sih, ya, oke. Four of Pentacles, Eight of Wands, dan Queen of Pentacles. Aku rasa ini di akhir Mei ini waktunya kamu kontemplasi diri, dan ini aku rasa harus tetap dilanjutkan beberapa bulan ke depan, karena kalau merubah mindset itu tidak gampang. Menyelami diri itu juga perlu waktu. Sampai di titik ini pun masih banyak hal di dalam diri aku yang mungkin aku nggak tahu. Dan setiap harinya, setiap waktu, aku pun juga menyelami apa yang nggak beres, apa yang sebenarnya harus aku lakukan, dan lain sebagainya. Atau
ada potensi apa, dan lain-lain. Jadi belajar yang paling sukar itu adalah belajar mengenali diri sendiri. Itu gak ada habisnya aku rasa. Jadi bisa bertahun-tahun bahwa mungkin kita bahkan udah mati pun kita gak bisa tahu 100% siapa diri kita gitu. Masih selalu ada hal-hal yang kita gak tahu tentang diri. Hal-hal dimana ternyata ada sesuatu di sini yang kita gak tahu. Di dalam diri kita, di dalam karakter kita, di dalam sikap-sikap kita. Entah sadar atau tidak sadar, ya. Oke, Four of Pentacles. Dan ada Four of Pentacles. Ini aku rasa kaitannya dengan kamu nge-build atau ngebuat fondasi hidup kamu itu belum kuat. Dan kalau kita ngomongin soal fondasi diri, itu memang kaitannya dengan identitas diri kita, seperti apa yang mau kita bangun gitu. Jadi kalau kita udah tahu identitas diri seperti apa yang mau kita bangun, jadi kita tahu nih fondasi apa-apa aja yang bisa kita siapkan untuk itu. Jadi contoh nih, kita bangun rumah. Kita bangun rumah model Japanese style gitu ya, atau minimalis gitu. Kita tahu nih identitas rumah kita, model rumah kita Japanese atau Japanese minimalis lah gitu. Jadi kita tahu nih beli materialnya apa aja. Ya maybe kayu, maybe sesuatu pernak-pernik yang tidak terlalu banyak aksennya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Dan beberapa orang dari kamu sudah tahu mungkin sedikit tentang identitas diri apa yang akan kalian bangun atau yang kalian mau bikin. Dan mungkin ada beberapa orang yang masih berproses untuk itu. Kalau mau ambil jalan pintas, bisa. Ini saya sarankan langsung bisa ke astrologer ya, kalau ngomongin soal building identitas. Aku saranin ke astrologer. Ada Jo Maria atau Tante Dukun atau Dukun Palsu, kamu bisa cari di YouTube. Itu astrologer yang oke di Indo ya, ini yang aku tahu ya gitu. Jadi kalau mau jalan pintas, kalau mau lama ya kamu harus belajar setiap hari atau belajar step by step, every single day, mengenali diri. Setiap momen kamu kenali diri dan kamu cari passion kamu apa, kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa. Tapi ketika kamu mau pakai lewat jalan tol, jalan pintas, bisa ke astrologer, udah bisa dari bercat kita, kekuatan diri kita apa, bakat kita apa, dan kita tinggal mau pilih. Ada beberapa memang yang akhirnya aku memutuskan untuk ini gitu. Jadi lebih dibantu, lebih cepat. Itu sih. Ini saran. Kalau dalam prosesnya kamu udah tahu, misalnya udah ke astrologer, udah tahu apa yang ingin kamu bangun, identitasnya, atau ya your personality udah tahu. Nah, dalam prosesnya kamu bisa konseling ke aku untuk mendampingi kamu untuk mencapai diri kamu supaya kamu bisa sesuai dengan desain kamu atau misi jiwa kamu atau sesuai dengan identitas yang ingin kamu bangun. Ya. Atau misal kamu kalau mau konseling langsung ya bisa gitu. Jadi beberapa orang dari kamu udah tahu apa yang ingin dibangun. Dan ini pondasi yang harus dibangun dari sekarang gitu. Maybe kenapa kamu merasa kamu terpuruk dan lain sebagainya, mungkin karena kamu belum bisa ngebangun pondasi diri kamu yang sesungguhnya gitu. Bisa aja kamu masih nyangkut di pekerjaan yang lain atau di bidang lain atau di identitas lain di mana kamu sebenarnya tidak ingin menjadi orang yang seperti itu
So you have to switch, ya, harus convert to identitas yang kamu pengen gitu. Mungkin ini solusinya ya gitu. Dan aku rasa perlu dicoba untuk itu. Tapi memang beberapa orang akan ada perbedaan atau akan lihat sikonnya gitu. Ada tipe orang yang oke, it's fine, tanpa prepare dan lain sebagainya langsung switch identitas, atau memang harus prepare dulu gitu. Jadi baru dia nge-build identitasnya gitu. Dan ngebangun pondasinya ya gitu. Eight of Wands, Queen of Pentacle. Oke, dalam perjalanannya memang ngebangun pondasi diri itu tuh nggak gampang. Ada healingnya, ada mungkin kita ups and downs, ada hal dimana yang terberat tentunya kita ngontrol diri kita gitu. Kita harus nge-build habit-habit yang mungkin kemarin-kemarin kita nggak lakuin, atau kita bikin habit-habit baru yang ini nggak mudah gitu. Karena kita udah bertahun-tahun lamanya hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah mengakar, mendarah daging mungkin dari kecil, dan kita mungkin punya identitas diri yang baru, which is ini perlu effort yang luar biasa. Dan yang terbesar tantangannya, musuh adalah diri kita sendiri. Itu paling susah loh ya. Menghandle diri itu paling susah. Yaps. This is my experience ya, gitu. Ya. Oke, Queen of Pentacles. Dan di saat kamu udah berproses ke sana, ada progress ke sana, every single day, setiap bulan maybe ada progress, meskipun up and down. Tapi kamu harus meyakini bahwa ada kekuatan besar yang bakal ngebantu kamu, nge-support kamu untuk itu. Yaps, aku rasa kamu akan hidup dalam ketentraman, kedamaian, fulfill, dan enjoy lah gitu. Ada Queen of Pentacles. Keberlimpahan kamu akan dapat, rezeki kamu akan dapat, dan mungkin juga cinta. Cinta ini luas lah ya, bisa soal asmara, bisa soal keluarga, bisa cinta kasih, bisa persaudaraan gitu. Ya, di sini ada keberkatan, keberlimpahan. Ya, mungkin karena kamu udah berada pada puncaknya, puncak di mana kamu tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Kamu tahu bahwa identitas kamu itu ini, dan kamu ngebangun itu dengan penuh perjuangan, kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu mengalahkan diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Itu yang paling berat sih, based on my experience ya. Dan mungkin tentu akan ada mungkin pendapat orang lain gitu, which is ini wajar ya, namanya kita juga hidup bersosial. Tapi yang paling berat adalah menghandle diri kita, itu paling berat ya gitu. Apalagi diri kita, diri dimana selama bertahun-tahun, bahkan dari kecil, kita tuh sangat berbeda dengan diri kita atau identitas yang akan kita bangun. Ini perlu kekuatan yang besar dan energi yang luar biasa untuk itu. Oke, yap, satu kartu oracle buat Leo. Oke, ini listen to the wisdom of your intuition. Oke, jadi kita tadi ngomongin soal identitas diri, soal building foundation of ourselves ya, membangun fondasi untuk diri kita, untuk identitas diri kita. Dan dalam prosesnya ini, the full ke depth, listen to the wisdom of your intuition. Jadi kita pakai intuisi kita. Kita dengarkan kebijaksanaan yang ada di dalam inner voice kita, intuisi kita. Itu akan ngebantu kita mengarahkan diri kita kepada diri kita yang sejati. Jadi tentunya kita
kita coba punya selalu vibrasi yang positif, vibrasi yang tinggi, vibrasi yang oke ya, vibrasi dimana kita energinya bagus dan kita terhindar dari stres. Kalau sesekali stres dikit nggak apa-apa, it's fine, namanya juga hidup ya. Stres itu juga bagian dari alarm bahwa oke, kita harus balik lagi nih ke sesuatu, ada yang nggak beres nih gitu ya. Oke, your inner voice is the best friend you will ever have. Seek answer from deep within rather than just through your intellect. Jadi kamu cari jawaban dari diri kamu terdalam, inner voice kamu, suara hati kamu, daripada kamu pakai otak atau pakai pikiran kamu. Jadi sometimes kalau logika tuh nggak nyampe, tapi hati, inner voice gitu yang ngebimbing diri kita, yang mengarahkan diri kita, spirit guide kita, diri terdalam diri kita, higher self ya, gitu. Jadi kamu harus belajar untuk mendengarkan kebijaksanaan diri, inner voice, dan intuisi kamu harus kamu pakai untuk ngebantu kamu proses menjadi diri yang growth, diri yang of value, diri yang punya frekuensi yang bagus ya, dan diri kepada yang nanti tujuannya Queen of Pentacles, puncaknya diri kamu, puncaknya identitas yang kamu pengen ya. Oke, enough, sending love so much for you. Thank you udah nonton sampai terakhir ini, sampai di menit 20 menitan. Thank you so much, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video, bye-bye.